Pernah kebayang nggak kalau ada peta tapi bukan peta geografi, melainkan peta untuk semua pengetahuan ilmiah? Sebuah peta yang bisa nunjukin gimana ide-ide itu saling nyambung, berevolusi, dan akhirnya memicu penemuan-penemuan baru. Nah, hari ini kita akan menjelajahi dunia pemetaan sains yang super keren ini. Jadi gini, setiap tahunnya ada jutaan makalah penelitian baru yang dipublikasikan. Jutaan! Itu kayak tsunami data yang mustahil banget buat kita selami satu persatu. Nah, di tengah lautan informasi ini, gimana caranya kita bisa nemuin pola-pola tersembunyi atau bahkan bibit penemuan besar berikutnya? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah semua kekacauan informasi ini jadi sesuatu yang jelas. Kita bakal lihat bahan dasar pembuat petanya, gimana cara menggambarnya, alat apa aja yang dipakai, dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita temukan dari peta-peta ini. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita menaklukkan lautan riset ini tanpa harus tenggelam? Ternyata, jawabannya ada pada cara kita melihat data itu sendiri. Dan solusinya namanya pemetaan sains. Intinya kita mengubah data kutipan, siapa ngutip siapa, menjadi sebuah peta visual. Peta ini berfungsi kayak kompas yang bantu kita menavigasi dunia penelitian yang super kompleks. Oke, terus gimana sih cara bikin peta ini? Semuanya itu dimulai dari beberapa elemen dasar yang sebenarnya simpel banget, tapi sangat kuat. Coba bayangin kayak gini, setiap makalah atau peneliti itu kita anggap sebagai sebuah titik atau istilahnya simpul. Terus, garis yang menghubungkan titik-titik ini disebut tepi, yang nunjukin adanya hubungan. Semakin kuat hubungannya, misalnya semakin sering dikutip, garisnya bisa jadi makin tebal, atau jarak antar titiknya makin dekat. Nah, salah satu metode kunci buat nentuin hubungan ini namanya kositasi. Gampangnya gini, kalau ada dua makalah lama yang sering banget dikutip barengan sama makalah-makalah baru, kemungkinan besar kedua makalah itu topiknya sangat berhubungan. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi film aja. Kalau misalnya film Iron Man dan Captain America sering disebut barengan di banyak ulasan, kita langsung tahu kan kalau mereka itu ada di dunia yang sama, yaitu Marvel Cinematic Universe. Nah, kositasi itu bekerja dengan cara yang mirip untuk makalah penelitian. Jadi, ada dua cara ngelihatnya. Kositasi itu kayak melihat ke depan. Dia ngukur pengaruh sebuah karya berdasarkan siapa aja yang mengutipnya di masa depan. Sebaliknya, ada yang namanya penggendengan bibliografis, ini kayak ngelihat ke belakang. Dia menghubungkan karya-karya yang dibangun di atas fondasi atau sumber kutipan yang sama. Oke, kita udah punya datanya nih. Titik-titik simpul dan garis-garis tepinya. Nah, sekarang gimana cara kita menggambarnya jadi peta yang punya arti? Ada 3 pendekatan visual utama yang biasa dipakai. Coba deh perhatikan dua peta ini. Keduanya itu berasal dari data yang sama persis loh. Peta yang di kiri itu pakai jarak. Jadi semakin dekat dua titik artinya hubungannya makin erat. Makanya jadi kelihatan ada kelompok-kelompok gitu. Nah, kalau peta yang di kanan, fokusnya lebih ke garis koneksi yang jelas. Kayak peta rute kereta. Keduanya sama-sama benar, tapi mereka menyoroti hal yang berbeda dari data yang sama. Dan pendekatan ketiga ini menurut saya jenius banget. Dia menambahkan satu dimensi yang sering terlupakan, yaitu waktu. Dengan menempatkan publikasi di sepanjang garis waktu, kita jadi nggak cuma lihat apa yang terhubung, tapi juga kapan itu terjadi. Ini bikin kita bisa melacak silsilah ide dan lihat gimana satu penemuan mengarah ke penemuan berikutnya seiring berjalannya waktu. Tentu aja ya, untuk membuat peta-peta yang rumit dan canggih ini, kita butuh alat yang tepat. Para peneliti biasanya mengandalkan beberapa software khusus untuk melakukan analisis semacam ini. Ini beberapa pemain utamanya. VOS Viewer misalnya, itu jago banget bikin peta berbasis jarak yang tadi kita lihat. Kalau CheatNet Explorer, itu ahlinya peta berbasis waktu. Terus ada Gephi, ini kayak pisau lipat Swissnya visualisasi jaringan, bisa diutak-atik banget. Dan ChiteSpace, ini keren buat nunjukin gimana jaringan itu tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, ini dia contoh hasil dari VOS Viewer. Setiap titik di sini itu adalah satu jurnal. Coba perhatiin deh, gimana warna-warnanya secara alami membentuk semacam benua penelitian. Di sini kita bisa lihat ada kelompok ilmu informasi yang warnanya merah, terus di sana ada kelompok kebijakan publik yang warnanya hijau. Peta ini langsung ngasih kita gambaran struktur bidang-bidang ilmunya.
Jadi kalau kita sederhanakan, prosesnya itu bisa diringkas jadi 4 langkah utama ini. Pertama, kumpulin datanya. Kedua, tentuin jenis hubungan apa yang mau kita petakan, misalnya kositasi. Ketiga, pilih gaya visualisasi yang paling pas. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, adalah menginterpretasikan peta yang udah jadi untuk menemukan wawasan baru. Dan ini adalah kekuatan dari CheatNet Explorer. Sumbu vertikalnya itu adalah waktu. Jadi kita bisa secara harfiah melacak sebuah ide dari akarnya di masa lalu, terus ngikutin jejak kutipannya sampai dia berkembang dan bercabang jadi penelitian-penelitian modern yang ada di bagian atas. Ini benar-benar kayak pohon silsilah pengetahuan. Oke, jadi setelah semua ini, intinya apa sih? Kenapa peta-peta ini begitu berharga dan penting? Ingatkan masalah awal kita, peta-peta inilah jawabannya. Mereka mengambil lautan data yang tadinya kacau balau, lalu memberinya struktur. Mereka memungkinkan kita untuk melihat gambaran besarnya, mengidentifikasi pusat-pusat pengaruh, menemukan bidang-bidang mana yang lagi naik daun, dan pada akhirnya memahami bagaimana pengetahuan itu terorganisir. Tapi, tentu saja, kita juga harus realistis. Peta ini pada dasarnya adalah penyederhanaan. Dia bisa nunjukin apa yang terhubung, tapi nggak bisa ngasih tahu kenapa itu terhubung. Jadi, peta ini nggak bisa menggantikan penilaian ahli, tapi lebih sebagai alat bantu yang sangat-sangat kuat untuk melihat gambaran besar. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir yang menarik. Dengan memahami struktur masa lalu dan masa kini dari dunia sains dengan begitu jelas, alat-alat ini sebenarnya nggak cuma nunjukin dari mana kita berasal. Mereka juga memberi kita petunjuk tentang kemana kita mungkin akan melangkah selanjutnya, menyoroti batas-batas pengetahuan yang siap untuk dijelajahi.